adalah apabila kita memutarbalikkan kedua kata kerja ini. Apabila saya menggunakan manusia, kemudian mencintai benda, kekacauan moral ini akan terjadi. Dari cinta. Jadi kata cinta ini hanya kita gunakan bisa mencintai harta kehidupan yang lebih baik. Tapi yang kita cintai adalah manusia. Jadi sekali lagi, apabila kita memutarbalikkan kedua kata kerja ini, kekacauan akan terjadi. Kekacauan akan terjadi. Persahabatan juga akan porak-poranda. Nah, cinta diri adalah bentuk dan akar dari persahabatan. Jadi ukuran bagaimana saya memperlakukan orang lain ini adalah bagaimana saya mencintai diri saya. Jadi cinta diri di sini bagi Santo Thomas Aquinas bukan dipahami sebagai sesuatu yang cinta diri yang sangat selfish, egosentrik, bukan seperti itu. Tapi adalah suatu hal yang hakiki, sebagai suatu hal yang moral, yang normal adalah kita sebagai manusia layak dan harus mencintai, harus merawat diri kita. Bagaimana kita mencintai diri kita ini menjadi tolok ukur bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana persahabatan yang kita jalin kepada orang lain. Oke. Apabila kita memperlakukan diri kita dengan baik, mencintai diri kita dengan sepantasnya, maka akan mengalir dari situ, dari cinta diri itu, suatu persahabatan yang baik juga. Kita juga akan memperlakukan orang lain dengan pantas, dengan dasar cinta yang sejati. Oke. Jadi cara seseorang mencintai dirinya akan sangat menentukan karakter dari persahabatan yang ia miliki. Oke. Berikutnya, oleh sebab itu bagi Aquinas, cinta diri haruslah terarah menuju kebaikan sejati. Oke. Karena terkadang kita mencintai diri kita dengan tidak terarah, kita menjadi sangat egosentris, kita menjadi sangat terfokus kepada diri kita. Dan karena kita menjadi sangat egoistis, egosentris, maka persahabatan atau relasi yang kita bangun dengan orang lain juga memiliki corak yang egosentris, yang sangat terpusat kepada diri kita. Artinya, ketika kita berelasi atau menjalin persahabatan dengan orang lain, kita menggunakan relasi itu untuk kepentingan kita sendiri. Banyak sekali contoh seperti ini. Apabila kita mendengar pengkhianatan dari teman baik dan sebagainya. Banyak sekali kisah seperti itu. Apabila kepercayaan kita dirusak karena kita sangka bahwa persahabatan ini adalah persahabatan yang utuh, yang sejati, tapi ternyata saya ini hanya dipakai. Ini mungkin bisa juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Bagaimana seorang suami mungkin tidak dengan tulus mencintai istrinya. Sang istri dilihat sebagai objek untuk pemuasan nafsu. Jadi rasa cinta itu hilang. Sang suami atau mungkin sang istri semakin menjadi sosok yang sangat-sangat terfokus kepada dirinya, sangat egosentris, sangat egoistis. Jadi sekali lagi cinta diri haruslah terarah menuju kebaikan sejati. Apabila cinta diri didominasi oleh hasrat badani, maka persahabatan kita pun akan senantiasa terfokus pada kenikmatan dan kegunaan. Jadi ini adalah peringatan, kita bisa cek sejauh apa motivasi, arahan dasar dari cinta kita kepada diri kita dan kepada sesama kita. Kita harus berhati-hati karena bagaimana kita mencintai diri kita juga bisa mewarnai, menjadi corak, menjadi karakter dari relasi kita dengan orang lain. Oke. Jadi arahlah dirimu, cintailah dirimu sesuai dengan kebaikan yang sejati.
Cinta diri dan persahabatan hendaknya senantiasa didasari oleh keutamaan-keutamaan. Oke, ini pembahasan tentang keutamaan-keutamaan ini sudah dibahas oleh Romo Mingdi dalam 4 kelas sebelumnya. Oke, 4 kelas sebelumnya. Yang pertama. Jadi saya tidak akan bahas lagi. Jadi yang penting adalah keutamaan-keutamaan keadilan dan sebagainya itu sangat bisa membantu membentuk image cinta diri kita dan persahabatan kita. Keadilan, okay, dan sebagainya. Ini sangat bisa membantu untuk membentuk cinta diri dan persahabatan kita. Nah, yang terakhir kita membahas tentang cinta kasih persahabatan dengan Allah. Jadi tadi kita berbicara tentang cinta diri, kemudian persahabatan dengan sesama kita manusia. Sekarang kita mau membahas tentang relasi kita dengan Allah, yang juga merupakan pribadi yang sempurna, yang sangat sempurna, yang mana jalinan atau relasi yang layak kita bentuk bersama Allah, dengan Allah, ini adalah relasi cinta kasih. Oke. Mari kita bahas. Allah adalah penggerak utama atau prime mover dari akal pikiran dan kehendak bebas manusia. Jadi bukan ketika kita memiliki akal pikiran dan kehendak bebas, kita sebagai manusia, seperti saya sampaikan tadi, yang memiliki akal pikiran dan kehendak bebas, ini bukan berarti bahwa kita sendiri yang menggerakkan atau kita yang menyebabkan akal pikiran pada awalnya. Akal pikiran dan kehendak bebas ini bukan kita yang menggerakkannya, tetapi Allah lah yang menjadi penggerak utama, karena tanpa Allah, akal pikiran dan kehendak bebas tidak akan bisa melakukan tindakannya. Kita tidak bisa hidup sesuai dengan definisi sebagai manusia yang rasional, memiliki akal pikiran dan kehendak bebas. Mengapa? Karena Allah adalah pencipta kita, termasuk akal pikiran dan kehendak bebas kita. Jadi artinya kita tidak bisa menyombongkan diri bahwa ya saya bisa berpikir, saya bisa berkehendak, saya tidak memerlukan Tuhan. Tapi bagi Santo Thomas Aquinas, penggerak utama bahkan pencipta dari akal pikiran dan kehendak bebas kita adalah Allah sendiri. Secara hakikat, pengetahuan manusia terbatas pada hal-hal yang mampu dicapai oleh indera. Jadi kita ini hanya mengetahui hal-hal tertentu saja yang sangat-sangat terbatas. Kita hanya bisa mengetahui hal-hal yang bisa dicapai, yang bisa disentuh oleh indera kita. Kita bisa mengetahui sesuatu apabila kita bisa melihat, bisa meraba, bisa mencium, merasa, dan sebagainya. Jadi kita sangat tergantung pengetahuan kita, karena kita adalah makhluk ragawi dan makhluk rohani. Sekali lagi, seperti yang saya bahaskan di kelas sebelumnya, pengetahuan kita sangat-sangat tergantung, sangat-sangat dipengaruhi oleh indera kita, oleh tubuh kita. Oleh sebab itu pengetahuan kita sangat-sangat terbatas. Namun, bukan berarti bahwa kita tidak mengetahui hal-hal yang mutlak, hal-hal yang ilahi. Oke? Karena akal pikiran dan kehendak kita ini berasal dari Allah, maka kita juga diberi kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang di luar dari kemampuan indera kita, dari batasan-batasan indera kita. Namun, untuk mengetahui hal-hal yang ilahi, kita memerlukan cahaya rahmat. Jadi bukan berasal dari kita secara hakikat, secara alami, tapi ada cahaya rahmat yang berasal dari Allah sendiri yang memampukan kita untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang ilahi. Pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang malaikat, dan sebagainya. Nah, Allah adalah tujuan atau akhir dari semua ciptaan. Mengapa? Sekali lagi, setiap ciptaan, seperti saya sampaikan tadi, adalah tidak sempurna. Karena ia tidak sempurna, maka ia menginginkan kesempurnaan yang ia sadari bukan didapatkan di dalam dirinya, tapi di luar dirinya. Oke. Nah, karena Allah kita definisikan sebagai yang sempurna, atau definisi dari kesempurnaan itu sendiri, maka kita menginginkan secara alamiah, secara kodrat, secara hakiki, untuk sampai kepada Allah. Yang sangat sempurna adalah yang sangat-sangat kita inginkan. Oke. Jadi Allah adalah tujuan atau akhir dari semua ciptaan.
Allah sebagai kebaikan yang tertinggi. Jadi kita tadi berbicara tentang hal-hal yang baik, banyak sekali hal yang baik, persahabatan, gadget, harta benda, kekayaan, karir yang baik, relasi yang baik. Ini hal-hal yang baik. Tapi Allah sebagai kebaikan yang tertinggi, ini adalah yang mampu memuaskan segalanya yang dirindukan setiap pribadi. Jadi kita sadari bahwa ya kita memerlukan persahabatan, kita memenuhi relasi, kita memerlukan pasangan hidup. Ini sepertinya bisa mencukupi, bisa memenuhi kekosongan dalam hidup kita. Tapi ternyata kita sadari bahwa eksistensi keberadaan kita manusia ini hanya bisa disempurnakan oleh Allah, karena Allah adalah kebaikan yang tertinggi. Dengan kita bisa sampai kepada Allah, segala keinginan kita, kerinduan kita sebagai manusia, segala kerinduan kita yang hakiki, kekosongan kita, kehausan kita, ini ketidaksempurnaan kita akan terpenuhi, akan dilengkapi, akan mencapai kesempurnaannya apabila kita bisa sampai kepada Allah. Hanya Allah yang bisa memuaskan segala yang dirindukan kita. Nah, Allah dengan kebesarannya yang tak terhingga dan derajatnya yang tak mungkin sebanding dengan manusia, telah menaruh di dalam kodrat manusia hasrat yang hakiki untuk bersatu dengannya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, apakah dia yang percaya akan Allah, apakah ia memiliki agama, ataupun dia yang tidak mengakui keberadaan Allah, ini pasti memiliki hasrat yang hakiki untuk bersatu dengan Allah. Mungkin untuk seorang yang tidak mengenal Allah, atau boleh kita sebut sebagai seorang ateis ini, dia pasti mengalami suatu ruang di dalam dirinya di mana ia menginginkan kesempurnaan dengan menyatukan dirinya dengan yang sempurna di luar dirinya. Tapi sebagai seorang ateis, dia tidak mau menamakan yang sempurna ini, yang maha tinggi ini sebagai Allah. Nama yang disebut oleh kaum beragama, kaum yang percaya dengan Allah. Tapi pasti ada di dalam diri setiap manusia, bahkan seorang ateis, keinginan untuk keluar dari dirinya, mencapai kesempurnaan. Mungkin bagi seorang ateis, yang maha tinggi, Allah bagi mereka ini mungkin suatu konsep moral, misalnya keadilan, kebenaran, atau mungkin kemurahan hati, atau mungkin bisa jadi relasi, atau mungkin bisa jadi manusia itu sendiri, pasangan hidupnya, atau mungkin benda-benda lainnya yang menurutnya bisa memuaskan dirinya, bisa memberikannya kesempurnaan. Tapi sekali lagi selalu ada di dalam diri manusia hasrat untuk bersatu dengan Allah. Oke. Rahmat yang adalah kualitas atau sifat quality dari jiwa manusia memampukan manusia untuk ambil bagian dalam kehidupan ilahi. Jadi rahmatlah yang memampukan kita untuk ambil bagian dalam kehidupan ilahi. Rahmat menciptakan sebuah hubungan baru antara manusia dan penciptanya. Inilah yang disebut sebagai keutamaan cinta kasih. Apabila kita sebagai manusia mengakui keberadaan rahmat di dalam hidup kita, kemudian bekerja sama dengan rahmat ini, ambil bagian untuk proses perjalanan kita menuju kepada Allah, bersatu dengan Allah, maka persatuan dengan Allah inilah yang kita sebut sebagai cinta kasih. Inilah yang kita sebut sebagai persahabatan dengan Allah. Oke. Yang memampukan kita untuk bisa bersatu dengan Allah, sekali lagi adalah rahmat. Mengapa? Tadi sudah saya sampaikan bahwa kebesaran Allah ini sangat-sangat tak terhingga dibandingkan dengan kita, manusia, makhluk ciptaan Allah. Keagungan Allah ini luar biasa. Derajat siapa Allah itu sebagai sang pencipta kita ini tak terbandingkan dengan derajat kita sebagai manusia. Tapi karena Allah adalah sang pencipta yang memiliki luapan kasih yang luar biasa, telah menaruh rahmat, memberikan rahmat kepada manusia, agar manusia itu bisa berjalan mendekatinya, bersatu, bersekutu dengan Allah.
Hanya rahmatlah yang memampukan kita untuk mencapai kesempurnaan ini, menjalin persahabatan dengan Allah dalam cinta kasih. Nah, cinta diri dan persahabatan manusia dengan sesamanya harus senantiasa dimulai dari persahabatan manusia dengan Allah. Jadi, cinta kasih atau persahabatan dengan Allah lah yang menjadi landasan, yang menjadi fondasi dari cinta diri saya. Dan juga persahabatan kita dengan manusia lainnya. Jadi yang utama dan yang pertama adalah cinta kita kepada Allah. Dan apabila cinta kita ini sudah diwarnai oleh cinta kita kepada Allah, maka kita akan mencintai diri kita berdasarkan pengalaman kita akan cinta kasih dengan Allah, persahabatan dengan Allah. Dan dengan demikian, persahabatan kita jalin dengan orang lain juga akan membawa corak atau ciri khas dari persahabatan kita dengan Allah. Oke. Jadi cinta kasih adalah cinta yang mengarahkan segala cinta. Cinta kasih sebagai rahmat yang menguduskan atau sanctifying grace bisa hilang. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, hubungan kita dengan Allah atau persahabatan kita dengan Allah yang kita sebut sebagai cinta kasih ini yang merupakan rahmat yang menguduskan, sanctifying grace ini bisa hilang apabila kita melakukan dosa besar, mortal sin. Namun akan kita dapatkan kembali lewat sakramen tobat. Oke. Jadi apabila kita melakukan dosa besar, apa itu dosa besar? Itu misalnya membunuh, misalnya dosa-dosa yang berhubungan dengan yang badani. Ini adalah dosa-dosa besar. Oh. Kakinya pernah berobat. Ya? Kakinya pernah berobat. Kakinya orang Bangka. Kan dia, kita dulu terbang ke dia kan dibantu sama dia. Mohon maaf, bisa di-mute mikrofonnya. Terima kasih. Sekarang si Mary yang mana ini? Oke, berikutnya iman dan pengharapan masih tetap ada dalam diri manusia apabila cinta kasih ini hilang karena dosa besar. Jadi meskipun cinta kasih ini hilang karena dosa besar, mortal sin, namun iman dan pengharapan kita masih tetap ada. Karena iman dan pengharapan ini akan membantu kita untuk kembali kepada Allah, untuk menjalin persahabatan dengan Allah, untuk kita bisa hidup dalam cinta kasih. Jadi iman dan pengharapan ini masih tetap ada meskipun kita telah melakukan dosa besar. Okay. Tapi dengan sakramen tobat, cinta kasih kita, apabila kita mengakui kesalahan kita mau kembali kepada Allah dalam sakramen tobat, cinta kasih ini akan dipulihkan kembali. Okay. Rahmat yang menguduskan ini akan diberikan kembali kepada kita. Okay. Nah, namun, tanpa cinta kasih, iman dan pengharapan akan kehilangan daya kehidupannya. Jadi, iman ini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Ini adalah iman. Okay. Iman juga memerlukan kemampuan intelek, akal pikiran kita. Ketika kita mengakui, ya, dengan akal pikiran kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Pengharapan adalah ketika kehendak kita mau menggerakkan kita untuk mencapai Allah. Itu adalah harapan bahwa Allah adalah yang tertinggi yang mana kita bisa capai, yang mana kita bisa masuk ke dalam jalinan kasih-Nya. Itu adalah pengharapan. Jadi iman mengetahui bahwa Allah ada, harapan adalah gerakan, dorongan dari kehendak kita untuk bergerak menuju Allah. Menjadi Allah yang maha tinggi, yang bisa kita capai, yang kita bisa ikut serta dalam jalinan kasih-Nya. Iman dan pengharapan. Namun apabila cinta kasih hilang dalam diri manusia, iman dan pengharapan juga akan kehilangan daya hidupnya. Apabila manusia itu memilih untuk
tidak mencintai Allah, apabila manusia itu memilih untuk tidak bersama dengan Allah, iman dan pengharapan ini akan kehilangan daya dorongnya untuk mendekati Allah. Jadi cinta kasihlah yang merupakan sumber awali daya hidup, sumber kehidupan dari cinta, dari iman dan pengharapan kita. Manusia pertama-tama mencintai Allah, dan kemudian semua yang Allah cintai. Jadi yang pertama-tama manusia cintai itu adalah Allah. Berikutnya adalah semua yang Allah cintai. Malaikat, sesama manusia, dan ciptaan lainnya. Dengan intensitas mencintai yang berbeda, sesuai dengan kedekatan mereka dengan Allah. Artinya apa? Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mencintai Allah, tapi saya tidak mencintai mereka yang tampak. Ini ajaran mendasar dari Gereja Katolik. Adalah kebohongan ketika kamu mengatakan saya mencintai Allah, tapi kamu tidak mencintai sesamamu yang kamu lihat, kamu tidak tampak. Apabila kamu mencintai Allah yang tidak tampak, kemudian kamu tidak mencintai mereka yang tampak, itu sama saja bohong. Yang tampak saja kamu tidak cintai, yang bisa kamu lihat itu tidak kamu cintai. Jadi kita juga harus mencintai mereka yang tampak. Saudara-saudara kita, sama kita, siapapun itu. Mengapa? Karena mereka yang kita bisa lihat, yang tampak di depan mata kita, sesama kita juga adalah mereka yang Allah cintai, mereka yang Allah ciptakan untuk kita. Jadi kita juga mencintai siapapun, apapun yang Allah cintai, malaikat sesama kita dan ciptaan lainnya. Tetapi dengan intensitas cinta yang berbeda. Oke. Kita mungkin lebih mencintai mereka yang lebih dekat dengan Allah, mereka yang memiliki kehidupan yang sangat didedikasikan, yang sangat berkomitmen untuk melayani Allah atau gereja. Jadi kita lebih ingin dekat dengan sesama yang seperti ini, sesama manusia yang seperti ini. Jadi intensitas yang berbeda. Mungkin agak kurang untuk mereka yang mungkin senang hidup dalam dosa. Jadi ada intensitas. Namun kita juga sekali lagi harus mencintai mereka yang mungkin tidak sesuai dengan iman kita. Karena mereka yang kita bisa lihat, yang tampak sama kita ini adalah mereka yang juga dicintai oleh Allah. Manusia mencintai tubuhnya, karena tubuh adalah ciptaan Allah. Meskipun kita memiliki hasrat badani, kita memiliki hawa nafsu yang kadang bergejolak, tapi sekali lagi bagi Santo Thomas Aquinas, kita harus mencintai tubuh kita, karena tubuh ini juga adalah ciptaan Allah. Namun, manusia hendaklah tidak mencintai efek dosa asal yang ada di tubuh manusia. Jadi, karena kejatuhan tadi, sekali lagi, manusia memiliki segala macam kecenderungan, hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal ini tidak sepantasnya kita cintai. Tapi, tubuh sebagai tubuh, ini harus kita cintai. Tapi efek dosa yang ada dalam tubuh, tidaklah harus kita cintai. Namun, terkadang juga kita harus mengalami penderitaan badaniah demi kesempurnaan rohani kita, misalnya puasa. Jadi terkadang juga kita harus mengalami saat-saat di mana tubuh ini sepertinya harus melewati masa-masa penderitaan, masa-masa sulit. Seperti misalnya kita berpuasa, masa puasa itu dia adalah masa di mana kita juga dengan mengekang segala naluri hasrat kita mau memberikan kesempatan kepada hal spiritual, hal rohani dalam diri kita untuk kita bisa berikan kepada Allah. Kita memberikan fokus, kesempatan. Jadi ketika kita berpuasa sebenarnya kita juga bukan sebenarnya menyiksa tubuh kita, tapi bagaimana kita melatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Ini adalah maksud utama dari berpuasa. Jadi bukan hanya kita tidak makan, tidak minum, atau makan minum secara terbatas, tapi bagaimana puasa itu bisa dipahami sebagai mengendalikan segala hawa nafsu kita, segala hasrat badan kita. Jadi sekali lagi kita juga hendaknya mencintai tubuh kita, karena tubuh kita adalah ciptaan Allah, dan kita juga tubuh kita juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kesempurnaan kita sebagai manusia. Oke, demikian pembahasan dari saya. Terima kasih. Apakah moderator kita sudah ada? Jadi, oke, si Hendy sudah di situ.
Halo, Frater. Halo, Maaf, Henry. teman-teman, silakan yang mau bertanya silakan. Open mic-nya saja. Sorry, I'm late tadi. No problem. Via chat juga bisa, langsung open mic juga bisa. Silakan. Sembari menunggu Frater bernapas dulu, mungkin kita bisa diskusi juga. Gimana cuaca di Filipina, Frater? Di sini panas sekali, Henry. Panas sekali. Sore ini agak dingin sedikit, jadi ya agak ada anginnya. Ini Frater di sini benar-benar mendoakan supaya cuaca agak membaik, ada gerimis. Tapi minggu-minggu sebelumnya panasnya luar biasa. Jadi di kamar itu pakai kipas angin, tapi yang muter itu hawa panas, bukan yang dingin. Karena di dalam kamar panas, di luar pun panas, jadi nggak jalan. Luar biasa sekali. Mungkin cuacanya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia ya, Frater ya. Mungkin nyaman. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja, Frater ya. Ya. Supaya tidak lama menunggu. Ini dari Ibu Shildin. Sering dengar kata rahmat, tapi nggak tahu artinya, Frater. Apa sesungguhnya rahmat itu? Silakan, Frater. Oke, terima kasih Sheldin. Atas pertanyaannya. Rahmat dalam konteks pembahasan kita pada malam hari ini adalah pemberian dari Allah. Oke, apapun itu. Jadi rahmat itu memiliki konteks yang sangat luas. Asalkan itu berasal dari Allah, pastinya adalah hal-hal yang baik. Oke, hal yang baik. Karena ini berasal dari Allah, artinya ini gratis. Oke, gratis. Kita tahu kan kata Latin gratia, grace, itu dari akar kata yang sama, gratis. Artinya nggak dibayar. Jadi diberi dengan cuma-cuma. Oke, jadi rahmat itu diberikan dari Allah. Apapun itu yang baik, itu yang berasal dari Allah itu adalah rahmat. Oke, itu adalah rahmat. Tapi setiap rahmat yang diberikan kepada kita yang berasal dari Allah, yang gratis, yang diberikan secara cuma-cuma itu, memiliki perannya yang contohnya dalam kisah Santa Monica yang mendoakan Santo Agustinus sebelum Santo Agustinus bertobat menjadi seorang Katolik yang sejati. Santa Monica memohon lewat doanya memohon rahmat dari Allah untuk Santo Agustinus mendapatkan pertobatan. Jadi yang diperlukan ada doa yang intensi dari Santa Monica adalah rahmat pertobatan. Jadi ini berasal dari Allah. Oke, karena apabila berasal dari Santa Monica sendiri, Santa Monica tidak mungkin mampu. Jadi sekali lagi asal dari rahmat ini adalah dari Allah. Nah, karena rahmat ini adalah seperti hadiah, sesuatu yang berasal dari Allah dengan maksud tertentu, maka Santo Agustinus dimampukan untuk melihat kebenaran. Jadi Santo Agustinus sebelumnya hidup dalam kedagingan, jadi memiliki relasi dan sebagainya, memiliki anak dan sebagainya. Jadi hawa nafsunya dia disalurkan dan sebagainya. Tapi karena rahmat dari Allah, dia menjadi sosok yang melihat kebenaran, apa itu maksud dari kehidupan. Dan akhirnya dia menjadi pujangga gereja, akhirnya dia menjadi seorang santo. Itu adalah contoh dari rahmat. Jadi ketika rahmat diberikan kepada kita, ini memiliki peran yang sangat penting. Namun terkadang rahmat itu tidak harus sesuatu yang sangat menarik, yang sangat menyenangkan. Terkadang mungkin penderitaan yang kita alami itu juga merupakan rahmat. Asalkan penderitaan misalnya rasa sakit, atau mungkin pengalaman kita pada saat ini, pada masa pandemi ini, bagaimana kita melihat sebagai seorang yang percayakan Allah, sebagai seorang yang beriman, bisa melihat masa pandemi ini, ya kita tahu dan kita tidak boleh menutup mata akan segala penderitaan orang lain.
Tapi kita bagaimana bisa melihat momen seperti ini sebagai momen rahmat? Artinya Allah juga bekerja. Allah juga ada di situ. Bagaimana momen rahmat ini bisa menggerakkan kita untuk membantu sesama kita. Bagaimana kemanusiaan kita bisa terbukakan di saat dimana kita sebelumnya acuh tak acuh dengan segala kebutuhan orang lain, tapi pada masa susah seperti ini, masa pandemi, kita memiliki solidaritas. Oleh sebab itu, karena rahmat ini, kemanusiaan kita semakin terbentuk. Kita menjadi sosok yang semakin sempurna. Itu sekali lagi contoh dari rahmat. Jadi rahmat ini adalah segala hal yang baik, yang secara objektif, yang berasal dari ini seperti pemberian. It's a gift. Ini hadiah dari Allah yang memiliki maksud tertentu mengapa rahmat itu diberikan kepada kita. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Jawaban yang sangat super sekali. Pertanyaan selanjutnya nih. Menarik pernyataan cara seseorang mencintai dirinya, menentukan karakter dari persahabatan yang ia miliki. Oleh karena itu, cinta diri harus terarah. Misalnya, A. Mencintai dirinya dengan makan sehat, olahraga teratur. Kemudian, A. Berteman dengan B. B. Tidak mencintai dirinya dengan cara yang sama. Bahkan berlawanan dengan A. B. Mengapa makan enak dan bersantai-santai adalah cara B mencintai dirinya sendiri. Bukankah persahabatan A dan B terancam bubar? Jika tidak bubar, mengapa? Silakan, Frater. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi konteksnya adalah ketika ada dua individu yang masuk dalam relasi. Nah, misalnya individu A ini memiliki konsep atau pemahaman cinta diri yang seperti ini. Jadi contohnya merawat diri, makan sehat, olahraga dan sebagainya. Sedangkan yang satunya adalah sosok B yang memiliki konsep tentang gaya hidup tertentu yang berlawanan dengan konsep yang dimiliki oleh A. Apakah mungkin ada persahabatan di situ? Oke. Mungkin dari contoh ini, menurut saya tidaklah sangat mendasar ya, sangat menyebabkan suatu problem yang sangat besar. Oke. Mungkin ketika kita berbicara tentang gaya hidup, makan sehat tidak sehat, ini mungkin contoh-contoh yang terkadang ya dari pengalaman kita tidak mungkin bisa menyebabkan perpecahan dari persahabatan. Okay. Tapi ya mungkin bisa mempengaruhi bagaimana kita melihat persahabatan itu. Jadi mungkin kita mau ambil contoh yang sangat-sangat mendasar. Misalnya yang A ini melihat bahwa beberapa hal atau tindakan moral ini sangat-sangat harus dilakukan, harus dipenuhi. Misalnya tidak menyakiti saudara atau saudari kandung seperti itu. Sedangkan yang lain memiliki konsep bahwa oke, nggak masalah kalau kamu tersakiti, kamu juga balas menyakiti. Mungkin konflik dua masalah ini bisa menyebabkan konflik. Jadi contoh yang seperti ini bisa benar-benar menyebabkan perpecahan atau bisa mengancam bubarnya persahabatan. Oke. Nah, hanya contoh-contoh atau pengalaman-pengalaman yang sangat mendasar, yang sangat-sangat boleh dibilang masuk dalam kategori yang problem yang sangat berat, ini yang bisa mengancam bubarnya suatu persahabatan. Tapi sekali lagi harus ada jalinan dua arah dalam suatu persahabatan supaya persahabatan itu tetap bisa terjaga. Oke. Jadi artinya ketika
kamu menyadari bahwa kamu dalam posisi salah, oke? Kamu menggunakan akal pikiran dan kehendak untuk mengetahui apa yang benar dan sejati. Akhirnya kamu bisa membuka diri, ya ternyata pemahaman saya akan sesuatu tentang kehidupan ataupun tentang kebiasaan saya ini ternyata salah. Oke. Misalnya saya tidak olahraga, hidup semau saya dan sebagainya, makan tidak teratur dan sebagainya, ternyata sesuatu yang salah. Ini bisa memulihkan atau menyebabkan jalinan persahabatan ini menjadi lebih baik. Oke, jadi bisa tidak bubar. Sebenarnya masa-masa krisis seperti itu menjadi kesempatan supaya kita bisa mengoreksi diri kita, mengetahui siapa diri kita, dan bisa membuat jalinan persahabatan kita menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi jawaban saya, hal-hal atau problema atau topik-topik yang sangat-sangat mendalam atau sangat-sangat berat, yang sangat-sangat problematis lah yang bisa menyebabkan bubarnya suatu persahabatan. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi, Frater. Jadi mungkin mereka sudah paham mungkin dengan materi yang disampaikan Frater. Semoga ya, amin. Jadi mungkin daripada mengganggu malam minggu Frater lebih panjang lagi, mungkin kita tutup saja, Frater. Oke. Ya, kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Silakan, Frater. Baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih kami aturkan kepadamu atas segala berkat yang boleh kau berikan kepada kami. Ya Bapa, dari kelas kami pada malam hari ini, kami belajar bahwa kami juga harus membangun persahabatan dengan Dikau. Bantulah kami ya Bapa, di saat kami mulai menjauh daripadamu, tariklah kami kembali kepadamu, dekat denganmu, supaya kami bisa bersatu denganmu dalam jalinan cinta kasih, supaya kami, kehidupan kami, keberadaan kami di dunia ini bisa disempurnakan dengan jalinan kasih, persatuan kami denganmu. Jagalah kami semuanya Bapa, jauhlah kami dari segala mara bahaya, berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan jagalah selalu sanak saudara kami, semua keluarga kami. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima Frater. kasih. Terima kasih. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Pak Henry. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk absen akan dikirimkan di grup. Terima kasih, Frater. Saya Lip ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.